Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini anak-anak dengan Bu Sherly. Kita belajar PKLH ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Hari ini kita lanjut belajar PKLH bab kelima tentang potensi wisata yang ada di Kota Balikpapan. Nah, bab 5 ini membahas tentang objek-objek wisata, kemudian keuntungan, kerugian adanya objek wisata, dan bagaimana cara kita melestarikan dan merawat objek wisata tersebut. Nah, mari kita lanjut belajar. Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita belajar tentang objek wisata dan potensi wisata di Kota Balikpapan. Yang pertama adalah apa sih Bu potensi wisata itu? Potensi wisata adalah segala sesuatu baik sarana maupun prasarana yang menjadi daya tarik suatu tempat. Nah, contohnya di Kota Balikpapan apa aja sih sarana prasarana yang menjadi daya tarik? Contohnya adalah keindahan pantai, bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda, kemudian adalah budayanya, kulturnya, kemudian lagi adalah misalnya arsitektur bangunan-bangunan modern. Itu merupakan potensi wisata anak-anak. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan objek wisata. Apa itu objek wisata? Adalah tempatnya, tempat wisata yang dikunjungi. Contohnya kayak Taman Bukapai, Taman Melawai, Pantai Manggar, museum, itu adalah objek wisata. Nah, kemudian objek wisata ini kita bagi menjadi dua, adalah objek wisata sejarah dan objek wisata alam. Apa bedanya? Akan kita bahas, perhatikan baik-baik ya. Nah, yang pertama adalah objek wisata sejarah. Apa sih Bu objek wisata sejarah? Objek wisata sejarah adalah kegiatan perjalanan untuk menambah pengetahuan tentang peristiwa di masa lalu. Nah, jadi kita belajar momen sejarah peristiwa di masa lalu dengan melihat benda-benda objek-objek peninggalannya. Kemudian objek wisata sejarah di Balikpapan ada apa aja Bu? Nah, sangat banyak. Kita akan bahas satu persatu. Ibu sertai gambar, kalian simak baik-baik anak-anak. Yang pertama adalah Museum Rumah Panggung. Nah, Museum Rumah Panggung ini merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang sekarang dijadikan cagar budaya oleh PT Pertamina dan Pemkot Balikpapan. Rumah ini ada banyak, beberapa yang Ibu contohkan adalah yang di Jalan Dahor ya, yang di Balikpapan Barat. Nah, ini adalah contoh rumah panggung. Ini adalah dulunya perumahan Pertamina yang ditinggal oleh karyawan Pertamina yang sekarang jadikan cagar budaya oleh Pemkot kita. Nah, ini sekarang sudah nggak ditinggali lagi, menjadi situs peninggalan sejarah yang dirawat oleh Kota Balikpapan. Yang kedua adalah Museum Kodam Mulawarman. Nah, di Jalan Lejen Suprapto, Balikpapan Barat, isinya ada foto, miniatur, koleksi senjata, film dokumenter tentang perjuangan kemerdekaan melawan penjajah anak-anak. Nah, ini adalah contohnya. Kalian kalau misalnya ada waktu dan kondisi sudah baik, tidak ada lagi virus COVID, kita bisa jalan-jalan wisata sejarah ya di Kota Balikpapan. Nah, yang ketiga adalah Monpera, Monumen Perjuangan Rakyat. Ini pasti sudah tahu semua dan sudah sering karena letaknya di kota ya. Letaknya di depan Makodam dekat Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kalau mau ke Lapangan Merdeka selalu melewati Monpera. Nah, dulunya ada patung yang berisi 3 orang yang digambarkan sedang berjuang melawan penjajahan anak, tapi sekarang sudah roboh ya. Ini berikan contoh patung yang masih ada zaman waktu itu. Ini waktu Ibu masih ada ini 3 orang yang membawa senjata. Satu membawa senjata tradisional ya, membawa bendera, membawa senapan, dan ini adalah senjata asli Balikpapan, ada tameng dan pedangnya. Yang kemudian adalah yang keempat, Tugu Australia. Ini merupakan plakat yang menceritakan perlawanan pasukan Australia melawan Jepang. Ini ada di bundaran Lapangan Merdeka. Kalau kita ke Lapangan Merdeka ada lingkaran putar balik. Nah, di situ tengah-tengahnya ada plakatnya. Nah, seperti ini. Ini adalah Tugu Australia. Mungkin kalian nggak paham ini bundaran apa. Di dalamnya ada plakat yang berisi peringatan tentang pasukan Australia melawan Jepang waktu itu terjadi di Balikpapan ya. Kemudian ada Tugu Perdamaian. Nah, tugu ini mengenang tentara Jepang, Indonesia, dan Australia yang gugur saat Perang Dunia II, anak-anak. Berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kilo 13, Balikpapan Utara, daerah Kilo ya. Nah, ini foto tugunya, Tugu Perdamaian.
Kemudian meriam Jepang. Nah, ini ada di Asrama Bukit Sidodadi, Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat. Nah, ini adalah meriam sisa peninggalan tentara Jepang yang sekarang dirawat oleh pemerintah kota kita dan bisa dijadikan objek wisata. Ini di Kampung Baru anak-anak ya. Kalau kalian bisa masuk, bisa lihat ini adalah peninggalan Jepang anak-anak. Bunker Jepang yang terakhir. Nah, ini adanya di Balikpapan Timur, di Manggar, di perumahan Yonif 600 Rider. Ini merupakan bunker tempat bersembunyinya tentara Jepang saat menghindari perang nuklir anak-anak. Jadi bunker ini tempat bersembunyi kalau tiba-tiba nanti ada bom nuklir ya. Nah, ini juga ada di Balikpapan Timur. Nah, itu tadi adalah objek-objek wisata sejarah yang ada di kota kita. Kemudian kita lanjut ke objek wisata alamnya. Apa saja sih yang ada di Balikpapan ini yang bisa kita lihat? Objek wisata alamnya kebanyakan ada berupa pantai anak-anak, kemudian ada juga hutan mangrove, ada juga Bukit Alpa yang ada di Manggar, kemudian ada penangkaran buaya, ada kampung atas air. Kebanyakan sih daerah kita adalah daerah tepi pantai, jadi wisata alamnya kebanyakan daerah pantai ya. Nah, ini Ibu berikan foto-fotonya yang mungkin kalian belum pernah berkunjung, jadi bisa tahu, oh di sini tempatnya, oh ini bentuknya ya. Nah, ini adalah Ibu berikan contoh-contoh objek wisata alam, ada sangat banyak. Nah, kalian kalau ada kesempatan yang belum pernah ke tempat-tempat ini bisa berkunjung. Nah, yang pertama adalah tempat wisata hutan mangrove yang ada di Margomulyo anak-anak. Nah, di sini terkenal dengan jembatan yang panjang menuju daerah hutan bakau yang sering jadikan objek-objek foto. Yang kedua adalah Danau Cermin yang ada di Lamaru, Tritip, Balikpapan Timur. Kemudian ini adalah daerah pantai yang sering kalian kunjungi ya. Ini Ibu berikan satu foto yang mencakup sepanjang ini. Ini adalah Pantai Kemala. Sini ada Pantai Monumen, nanti ke sini lagi yang dekat pelabuhan ada Melawai, ada lagi Pantai Banua Patra ya. Jadi sepanjang ini semua pantai-pantai objek wisata yang ada di Kota Balikpapan yang dekat dengan pemukiman kota ya. Jadi gampang dikunjungi karena tempatnya dekat. Kemudian adalah Pantai Lamaru. Yang terakhir adalah Pantai Segara Sari Manggar. Nah, ini agak jauh tempatnya di Balikpapan Timur, sering dikunjungi oleh wisatawan luar kota yang ingin bermain di pantai Balikpapan karena pantai-pantai di Balikpapan ini pasirnya putih dan bersih sehingga sangat menjadi daya tarik para wisatawan. Kemudian ada lagi adalah Kebun Raya Balikpapan ini di kilo 15 ya. Yang belum pernah bisa main ke sini. Kemudian adalah Kampung Atas Air yang ada di Kampung Baru. Nah, ini di tepi laut juga, jadikan tempat kafe-kafe, tempat wisata yang mau berkunjung wisata di tepi laut. Ini adalah penangkaran buaya yang ada di Tritip. Nah, ini patungnya terkenal sekali ya. Kalau ke sana kalian bisa lihat berbagai macam buaya muara yang dipelihara oleh perusahaan swasta yang dikembangkan untuk dimanfaatkan kulitnya maupun dagingnya dan juga untuk objek wisata. Kemudian adalah warna wisata yang ada di kilo 10. Isinya adalah berupa hutan-hutan dan wahana-wahana outdoor seperti flying fox, kemudian jembatan gantung. Nah, bisa juga main-main ke sini. Ini adalah Bukit Alfa yang ada di Manggar, Balikpapan Timur. Terkenal sebagai Bukit Cinta atau Bukit Teletubbies-nya Kota Balikpapan ya, karena seperti tempat syutingnya Teletubbies. Nah, kemudian apa sih manfaat dan keuntungan objek wisata bagi daerah yang memiliki objek wisata tersebut? Yang pertama adalah objek wisata tersebut membuat daerah yang menjadi ramai dan terkenal karena menjadi buah bibir orang-orang, wah di sini pantainya bagus. Nah, pasti akan menjadi terkenal. Yang kedua, penduduk setempat mendapatkan tambahan penghasilan dari berdagang, misalnya berdagang makanan, berdagang souvenir, berdagang oleh-oleh gitu ya. Yang ketiga, membuka lapangan kerja di bidang pariwisata seperti perhotelan, makanan, kemudian tadi oleh-oleh ya anak-anak ya. Yang keempat, menjadi pusat perhatian pemerintah untuk diperbaiki dan ditingkatkan fasilitasnya. Pastinya kalau daerah wisata, jalannya harus bagus, fasilitasnya harus bagus, kebersihannya, musolanya, toiletnya, sehingga wisatawan akan senang kembali berkunjung.
Kemudian, penduduk di sekitar dapat menambah wawasan dari pengunjung yang berasal dari berbagai daerah lain dan negara lain sehingga banyak kenalan, banyak budaya yang baru sehingga menambah pengetahuan penduduk di sekitar. Yang terakhir, daerah tersebut mendapatkan pendapatan tambahan dari retribusi yaitu pajak parkir, tiket masuk sehingga menambah pendapatan pemerintah daerah tersebut. Nah, kerugiannya apa? Yang pertama, apabila tidak dipelihara, objek wisata tersebut akan rusak dan menjadi kumuh, bukan malah menjadi daya tarik, malah menjadi tempat yang horor dan mistis ya anak-anak, karena kan tidak terawat, terbengkalai. Kemudian yang kedua, penduduk dapat terpengaruh budaya luar yang negatif, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Contohnya misalnya budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sopan santun di kota kita. Nah, itu sangat berbahaya anak-anak, jangan sampai kita ikuti. Yang ketiga, dapat masuknya penjahat seperti pencuri, penipu, pengantar narkoba yang masuk ke tempat-tempat wisata karena banyak orang di sana disasar lah, misalnya dia mencopet, mencuri, menipu ya, sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita, pemerintah dan masyarakat melestarikan potensi wisata yang kita punya di Kota Balikpapan, yaitu dengan slogan beriman. Apa sih beriman itu? Bersih, indah, aman, dan nyaman. Dengan tindakan slogan beriman ini kita harapkan potensi wisata kita menjadi tetap terjaga dan terus menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke sini. Yang pertama, bersih. Nah, harus bersih anak-anak. Kalau tempat wisatanya kotor, tidak ada tempat sampah, sampahnya berhamburan, orang akan malas berkunjung, ya. Jadi harus bersih. Yang kedua, diatur tata letak ruangannya, bangunannya, tamannya, tumbuh-tumbuhannya agar indah dipandang mata, agar serasi, menjadi tempat yang cantik, yang unik, yang menjadi utama gitu ya anak-anak. Jadi orang-orang, oh ini di sini tempatnya bagus gitu, agar terlihat rapi dan indah ya. Kemudian keamanannya, bersih, indah. Nah, tadi kan tata letaknya biar indah, kemudian aman. Nah, ini juga harus aman. Jadi setiap wisatawan yang berkunjung ke Balikpapan merasa aman. Wih, di Balikpapan tuh aman. Kita liburannya nggak ada pencopet, nggak ada pencurian, hotelnya bagus, tempatnya aman, parkir mobil aman, parkir motor aman. Nah, ini juga sehingga wisatawan yang berlibur merasa aman, jadi senang kembali lagi. Nah, kemudian nyaman. Ketika sudah bersih, indah, dan aman, maka kenyamanan akan diperoleh oleh para wisatawan tersebut, sehingga dia akan senang kembali. Jadi fasilitasnya lengkap, kebersihannya terjaga, misalnya mau sembahyang musolanya ada, bersih, aman, tata letak ruangannya indah, apalagi anak pasti semua akan senang kembali berkunjung ke kota kita ini. Jadi sebenarnya yang dirawat tidak hanya objek wisatanya saja, tapi seluruh lingkungannya kita, sehingga kota kita ini menjadi kota yang terkenal akan keindahannya, menjadi nyaman, layak dihuni ya, pokoknya menjadi kota yang jempolan, menjadi slogan yang kita sering sebutkan We Love Balikpapan, seperti itu ya. Nah, jadi tugas kita adalah sebagai siswa-siswi SD, apabila kita berkunjung baik ke objek wisata sejarah maupun alam, tugas kita adalah merawatnya. Jangan sampai merusak, meninggalkan bekas, coret-coretan ataupun sampah ya anak-anak ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang belibet, yang salah. Semoga anak-anak paham akan materi yang Ibu jelaskan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah saja. Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan teman, dengan keluarga apabila sedang berpergian ya. Sampai jumpa.